Halo guys, selamat datang di podcast perdana kita. Di sini ada aku, Anita, dibersamai tiga temanku ada Ocha, Rizka, dan Sela. Halo. Hai Halo, semuanya. Nah, sekarang kita mau ngapain sih? Kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai nih guys. Kalau ngomongin perkembangan teknologi sekarang tuh banyak banget nggak sih guys orang yang belanja di e-commerce gitu, kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, atau e-commerce lainnya. Khususnya kayak terutama cewek-cewek ini yang biasanya kan suka pada belanja. Nah, kira-kira dari kalian tuh ada nggak sih guys yang pernah ketipu atau merasa dirugikan karena belanja di salah satu online shop? Soalnya tuh setahu aku ada beberapa orang yang kadang tuh mereka merasa dirugikan gitu loh karena belanja di online shop. Entah itu karena produk yang mereka terima tuh nggak apa ada yang rusak atau nggak sesuainya produk sama deskripsi yang tertera. Kalau ada, boleh dong diceritain pengalamannya. Bener banget Anita, aku izin share ya pengalaman aku. Sebelumnya seperti yang kita tahu ya, karena kondisi kita yang masih belum memungkinkan untuk sering-sering berada di luar nih, sekarang pilihan untuk belanja apapun sekarang tuh bisa diakses kan melalui e-commerce. Dan karena itu, banyak juga penipuan yang beredar melalui e-commerce. Sebenarnya untuk saat ini banyak banget sih bentuk-bentuk dan jenis penipuan, apalagi lewat belanja online seperti ini ya. Tapi kali ini aku mau sharing cerita penipuan belanja online yang aku alamin sendiri. Jadi waktu itu aku tuh berencana beli kerudung yang saat itu lagi viral banget di TikTok via e-commerce ya, karena kita ngerti kalau cari di offline store pasti susah dan kadang kita tuh nggak suka sama warna atau bahannya. Nah, setelah aku cari-cari, aku ketemu nih sama salah satu toko yang jual kerudung yang aku mau dengan harga diskon. Ya namanya cewek-cewek kan ya suka banget sama yang namanya diskonan tanpa pikir panjang. Aku check out dan kebetulan penilaian yang ada di toko itu semua bilang bagus. Setelah beberapa hari menunggu barang datang, akhirnya itu barang datang. Dan langsung aku buka paketnya dan ternyata yang datang itu bukan kerudung tapi lap dapur. Ya lap dapur yang biasanya buat ibu masak. Jadi aku shock karena menurut aku harga yang aku bayar tuh nggak semurah lap dapur ya. Terus nggak lama setelah itu nggak pakai chat penjualnya, nggak pakai marah-marah karena aku juga udah ada pengalaman, beli barang nggak sesuai di e-commerce, jadi aku langsung mengajuin refund ke e-commerce tersebut karena kebetulan aku juga selalu, bikin bukti dengan bikin video unboxing paket tersebut dari awal paket datang dan belum dibuka sama sekali dan alhamdulillahnya pihak e-commerce tuh mengerti dan sangat membantu karena kita juga punya bukti bahwa barang yang kita mau itu nggak datang nih. Jadi terus setelah melalui proses pengembalian, uang aku pun kembali ke saldo digital aku gitu guys kalau pengalaman aku. Wih, gila. Itu berarti kamu pesen kerudung tapi datangnya malah dapur ya, Cak? Bener banget, Astaga, itu padahal pengalaman harganya yang pun nggak murah ya, Cak. Terus itu nggak itu refund hari refundnya tuh ribet nggak sih, Cak? untuk proses refund itu nggak ribet ya, selagi kita tuh ngerti prosedurnya dan ngikutin satu-satu kayak kita punya bukti yang jelas dan juga, apa kita bisa ngebuktiin ke pihak e-commerce kalau penjual itu nggak ngirim barang sesuai yang kita pesen gitu loh. Jadi ya memang ada kekurangan dan kelebihannya ya kalau di e-commerce sih kayak lebih kalau kelebihannya kita bisa milih apapun dan kekurangannya ya seperti itu. Kalau kalian ada kelebihan atau kekurangan yang dirasain nggak sih kalau pakai e-commerce tuh? Kalau ngomongin tentang e-commerce tuh, mesti ada kelebihan sama kekurangannya nggak sih, guys? Benar banget. Bener-bener. Kayak kelebihannya tuh pembayaran yang praktis, sekarang bisa lewat GoPay juga bisa, atau OVO, ya nggak sih? Kalau di Shopee gitu. Iya bener, apalagi sekarang banyak banget yang namanya pay later yang bikin Nah, kita itu tinggal klik-klik aja di rumah dan barang tuh langsung sampai. bisa menghemat waktu juga, karena kan kita nggak datang langsung ke tokonya kan. Terus bisa belanja kapan aja, kayak tengah malam nih lagi bingung mau ngapain, bisa aja check out gitu barang yang mau dibeli. Produknya juga lebih bervariasi. Tapi di sisi lain nggak bisa dipungkiri kalau e-commerce ini juga banyak kekurangannya. Kayak misalnya harus install aplikasi, terus nggak bisa ngelihat langsung, nggak bisa megang langsung produk yang mau kita beli. Jadi kan nggak bisa ngerti bener-bener tahu bahannya kayak apa, kayak gitu. Terus nggak sesuainya produk antara foto sama barang yang diterima kan. Nah, benar. Jadi kayak lebih ke kita harus pintar-pintar aja sih ya dalam menggunakan
suatu aplikasi di e-commerce juga udah dikasih kayak perlindungan konsumen nih, kayak untuk mengantisipasi jaga-jaga kalau kita kena kasus penipuan. Iya sih, Cak. Bener banget, bener banget. Dari tadi nih kita udah bahas kan soal kasus penipuan e-commerce, kelebihan dan kekurangan belanja di e-commerce, dan lain-lain. Tapi kita belum tahu kan pengertian secara umum dari apa sih pelindungan konsumen itu. Nah, di sini aku mau kasih informasi dikit kali ya terkait pengertian dari pelindungan konsumen. Mungkin nanti dari kalian kalau mau nambahin boleh banget sih. Tapi sebelum itu, sebelum mengetahui inti pengertian dari pelindungan konsumen, kita harus tahu dulu kan ya apa sih konsumen itu. Nah, konsumen itu dapat dikatakan yang merupakan pribadi dari masing-masing orang sebagai pemakai barang maupun jasa, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain juga, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, hal ini tuh dapat bersifat seperti transaksi jual beli yang secara langsung maupun secara online seperti yang tersedia pada berbagai e-commerce sekarang ini, kayak yang disebut sama Anita tadi, kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Nah, walaupun transaksi dilakukan tidak melalui tatap muka, tapi konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau yang bisa disebut juga mendapatkan barang sesuai dengan yang telah dijanjikan. Gitu sih teman-teman kalau pengertian dari konsumen sendiri. Nah, untuk selanjutnya membahas terkait pelindungan konsumen, di sini aku habis baca-baca dari beberapa sumber dan menyimpulkan pengertian dari pelindungan konsumen itu secara keseluruhan dari peraturan dan hukum yang mengatur hak serta kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri dan mengatur upaya-upaya guna menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, seperti yang sudah dicetuskan oleh Sido Balog pada tahun 2014. Intinya sih ya, perlindungan konsumen itu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ya, tapi teman-teman, perlindungan konsumen ini tuh punya empat hak dasar loh. Tahu nggak sih? Nah, empat hak dasar itu tuh hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan yang terakhir adalah hak untuk didengar. Mungkin ada sebagai contoh nih, para penjual kan diwajibkan menunjukkan tanda harga kan pada produk yang dicantumkan. Nah, itu tuh sebagai tanda pemberitahuan buat konsumen yang sedang membeli barang untuk dibeli. Gitu, guys. Setahu aku juga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini udah ada sejak 20 April 1999. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan mulai sah untuk diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Seperti yang sudah dijelaskan, perlindungan konsumen ini diperuntukkan untuk memberi kepastian, keamanan, dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Nah, undang-undang ini juga memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Lalu mengangkat harga dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian jasa atau layanan. Selain itu juga meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah dialami OCA, dan dengan adanya undang-undang mengenai perlindungan konsumen, maka kita sebagai konsumen nih harus hati-hati nggak sih? Dan memastikan bahwa toko yang dipilih benar-benar trusted dengan cara melihat testimoni yang sudah ada di toko-toko tersebut, sehingga mengurangi adanya kesalahan pengiriman produk. Selain itu, jika kita belanja dan tertipu, bisa juga nih untuk ditindaklanjuti agar produsen juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Seperti halnya mungkin refund produk atau pengembalian uang jika produk yang diterima tidak sesuai. Ya, bener banget, bener banget. Kita harus berhati-hati nggak sih guys dengan kemajuan teknologi ini yang sangat berbagai macam gitu kan. Bener-bener harus pinter milah-milah kan. Setuju banget, apalagi sekarang tuh modus-modus penipuan tuh udah banyak banget bentuknya dan udah pada pinter-pinter banget. Ya aku sekarang tahu ya guys, kayak ada undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain. Jadi udah nggak worry lagi kalau kena penipuan. Terima kasih ya guys buat sharing kali ini. Oke, kita tadi udah ngobrol tentang kasus yang pernah dialami sama Ocha. Dan sepertinya percakapan kita sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya.
Sampai berjumpa lain waktu. Bye-bye. Terima kasih Bye-bye. semuanya.